Pemirsa, baru-baru ini selebgram wanita asal Medan tewas saat sedang melakukan sedot lemak di klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat. Sebelumnya kasus serupa di klinik ini juga pernah dilaporkan ke polisi pada tahun 2023 atas dugaan malapraktik. Kala itu korban mengalami lebam di area lengan usai sedot lemak, namun kasus pertama tersebut berakhir damai. Seperti apa sebenarnya sedot lemak hingga dapat merenggut nyawa? Informasi selengkapnya dalam infografis berikut. Korban ENS meninggal dunia diduga usai menjalani prosedur sedot lemak di klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat 22 Juli lalu. Sebelum menjalankan sedot lemak, korban dalam kondisi sehat. Korban melakukan operasi sedot lemak di lengan kanan dan juga kiri. Kuasa hukum klinik mengatakan korban sempat kejang-kejang dan tiba-tiba pingsan saat pengambilan sedot lemak. Dokter yang bertugas selalu berinisiatif memberi infus, namun saat mencari nadi untuk memasukkan jarum infus, pembuluh darah korban pecah. Korban pun dibawa ke rumah sakit, namun sampai di sana nyawanya tak tertolong. Kematian korban pertama kali diketahui rekan korban yang tak sengaja menelepon korban namun tidak dijawab. Menduga ada yang janggal dan dugaan malapraktik, keluarga korban akan melapor ke Polres Depok. Usai kasus ini viral di media sosial, klinik kecantikan ini ditutup. Polres Depok dan Pemkot Depok memeriksa izin klinik serta ID terkait izin praktek dokter yang melakukan sedot lemak tersebut. Prosedur sedot lemak dilakukan untuk menghilangkan lemak yang tidak diinginkan di bagian tubuh tertentu. Lemak yang dihilangkan bukanlah lemak visceral atau lemak di sekitar organ dalam, melainkan lemak perifer atau lemak yang berada di bawah kulit. Ada beberapa jenis sedot lemak, diantaranya yang pertama ada ultrasound assisted liposuction. Lalu UEL ini adalah menggunakan energi gelombang suara dengan intensitas tinggi untuk memecah tumpukan lemak agar mencair. Lalu selanjutnya ada tumescent liposuction, di mana tumescent liposuction ini menggunakan larutan campuran air garam, aline, lidocaine, dan juga enervin yang disuntikan ke dalam lemak agar mudah disedot sekaligus mengurangi nyeri pendarahan. Selanjutnya ada suction assisted liposuction, di mana ini merupakan teknik sedot lemak yang cukup tradisional, yaitu dengan menggunakan vakum. Lalu selanjutnya ada phaser atau vibration amplification of sound energy at resonance, di mana phaser ini dilakukan dengan menggunakan alat berbentuk tabung kecil berbahan stainless steel atau kanula dengan alur dan juga gelombang ultrasonik. Selanjutnya ada laser assisted liposuction, di mana ini adalah prosedur sedot lemak menggunakan sinar laser yang kuat untuk mencegah dan mencairkan lemak. Lalu ada power assisted liposuction, yaitu dengan menggunakan selang khusus yang dapat menghancurkan lemak dengan getaran yang cepat. Prosedur sedot lemak biasanya dilakukan 1-3 jam. Lalu pasien tersebut harus rawat inap selama 1 hari. Sementara untuk pulih sepenuhnya dibutuhkan waktu kurang lebih sekitar 6 bulan. Meski banyak klinik yang melayani sedot lemak, namun tindakan sedot lemak harus dilakukan oleh dokter spesialis karena sedot lemak atau liposuction tergolong ke dalam tindakan operasi. Oleh karena itu, prosedur ini cukup beresiko dan pasca prosedur juga ada beberapa komplikasi serius yang mungkin saja timbul. Misalnya ada infeksi bakteri, lalu juga alergi obat bius, pendarahan, permukaan kulit tidak rata, lalu kerusakan syaraf otot, pembuluh darah atau organ dalam. Lalu pasien juga bisa mengalami emboli lemak atau kondisi terlepasnya lemak yang dapat menyumbat pembuluh darah. Pasien juga bisa mengalami shock hipovolemik atau kondisi darurat akibat hilangnya cairan tubuh, serta terbentuknya kantung berisi cairan di bawah kulit. Polisi kini telah memeriksa saksi termasuk dokter dan juga perawat guna menyelidiki dugaan malapraktik dalam tewasnya seorang selebgram usai menjalani sedot lemak. Sementara itu, kuasa hukum klinik tempat korban sedot lemak menyebut korban tidak jujur mengenai syarat saat akan melakukan tindakan. Korban baru datang 1 hari sebelum tindakan, yang mana seharusnya korban wajib istirahat 1 hari terlebih dahulu sesuai dengan prosedur. Nah, sebaiknya memang jika ingin mendapatkan tubuh yang langsing dan juga ideal ya Rizky, lebih baik menggunakan cara-cara yang alami seperti berolahraga. Dan juga mungkin kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat ya. Ya, apalagi tadi pasca sedot lemak ternyata ada proses yang harus dilalui 6 bulan ya. Betul. Proses sembuhnya. Nah, 6 bulan mendingan olahraga.
Benar sekali sih. Iya. Tapi jika ingin tetap melakukan prosedur kecantikan dengan tindakan sedot lemak juga memang harus memenuhi syarat-syarat sesuai prosedur ya memang. Iya, betul sekali. Jangan sampai melewati satu pun prosedur yang sudah ditentukan. Fatal akibatnya. Iya, apalagi kalau misalnya ada penyakit-penyakit tertentu atau riwayat kesehatan tertentu ya. Betul sekali. Pemirsa, dengan peternakan sapi perah dengan jumlah penduduk 500 jiwa dan sapi 1.500 ekor, Dusun Brau di Kota Batu, Jawa Timur menjadi mandiri pangan dan ekonomi. Menghasilkan ribuan liter telur dan juga susu per hari, di Dusun Brau mengirim olahan susu keju mozzarella yang diproduksi sendiri ke kota-kota besar di Indonesia. Inilah Dusun Brau, terletak di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut, di barat Kota Batu, memiliki pemandangan yang indah dan hawa sejuk. Salah satu penunjang ekonomi Kota Batu dari sektor pertanian. Dusun terpencil, masuk desa Gunung Sari, Bumi Aji. Di sini, warga hidup secara mandiri. Pangan, 90% hidup dari peternak sapi perah. Populasinya 3 kali jumlah warga. Setiap harinya produksi susu sapi perah terus mengalir. 6.000 liter didistribusikan ke koperasi kelompok tani. Tidak hanya diolah menjadi susu pasteurisasi, susu segar kini merambah ke produksi keju mozzarella, merambah ke pasar luar Jawa. Dalam sekali produksi 140 kg. Keju bisa dihasilkan dari 1.000 liter susu. Memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Bahkan limbah kotoran sapi diolah menjadi biogas dan pupuk. Ini memang usaha utama bagi masyarakat. Jadi di sini tuh hampir 99% warganya itu menjalani usaha di bidang peternakan sapi perah dengan menghasilkan susu. Makanya usaha sapi perah ini karena dengan pendapatan yang pasti, karena setiap harinya itu kan menghasilkan susu gitu ya. Dengan pendapatan susu yang setiap hari, nah otomatis ini warganya ini kan juga ini jadi apa? Jadi mata usaha yang memang jadi andalan gitu ya. Sapi perah rutin dimandikan, makan teratur, susu diperah 2 kali sehari dalam waktu yang sama. Kandang selalu bersih agar susu sapi tetap terjaga kualitasnya sampai ke tangan konsumen. Kemudian mereka memerah sendiri susunya, kemudian hasil produksinya disetor ke KUD yang mereka punyai, dan hasil setor ke KUD itu diolah kembali menjadi produk susu, olahan susu menjadi keju mozzarella yang dipasarkan sendiri oleh mereka, sehingga rantai produksi usaha tani itu mulai dari hulu sampai ke hilir gitu. Kisah inspiratif dari Dusun Brau. Dulu warga mayoritas bekerja sebagai buruh tani. Kini bertransformasi menjadi kawasan produktif, penggerak ekonomi. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansah melaporkan.